Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Beta Terapi, channel yang semoga selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas sedikit tentang akupuntur atau yang biasa disebut dengan terapi akupuntur, teman-teman. Oke lah, daripada kita berlama-lama, kita langsung saja mulai pembahasan kali ini dari pengertian akupuntur. Nah, teman-teman, apa sih pengertian dari akupuntur itu? Jadi, akupuntur itu adalah praktik pengobatan tradisional ya, teman-teman, yang berasal dari Tiongkok. Dan praktik akupuntur itu menggunakan jarum tipis yang dimasukkan pada titik-titik tertentu di tubuh. Nah, berarti tubuhnya itu ditusuk-tusuk dengan jarum, teman-teman. Nah, ini ada contohnya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk terapi akupuntur. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, praktik pengobatan ini berfokus untuk menyeimbangkan aliran energi atau kekuatan hidup. Nah, energi tersebut dikenal sebagai Qi atau Qi yang diyakini mengalir melalui 14 saluran atau meridian di dalam tubuh. Nah, teman-teman, di sini sudah disebutkan bahwa praktisi akupuntur itu mempercayai bahwa aliran energi seseorang akan kembali seimbang jika jarum-jarum tipis dimasukkan pada titik-titik tertentu sepanjang meridian tersebut. Nah, untuk titik-titiknya kan ada 14 ya, teman-teman. Nah, apa saja sih titik-titik saluran meridian itu atau titik-titik akupuntur itu? Nah, di sini sudah disebutkan yang pertama itu ada paru-paru, ada usus besar, ada perut, ada limpa, ada jantung, ada usus halus, kandung kemih, ginjal, perikardium, triple energizer. Nah, apa sih triple energizer itu? Triple energizer itu organ yang diakui dalam pengobatan Tiongkok tapi tidak dalam pengobatan Barat, teman-teman. Nah, berarti ini akupuntur ini itu ya sudah diakui di Barat juga, bukan hanya di Tiongkok saja. Nah, kemudian yang nomor 11 itu ada kantung empedu, ada hati, ada governing vessel. Nah, governing vessel ini teman-teman, kalau di Cina ya, itu kan ada yin dan yang. Nah, governing vessel ini sebagai yang-nya. Untuk yin-nya itu ada conception vessel. Nah, itu adalah 14 titik saluran akupuntur atau saluran meridian utamanya, teman-teman, yang ada di akupuntur. Oke, teman-teman, untuk akupuntur ini ya sering digunakan untuk mengobati rasa sakit. Namun teman-teman, saat ini metode pengobatan tradisional tersebut juga kerap digunakan untuk kesehatan secara keseluruhan, termasuk manajemen stres. Wah, berarti ini sangat luas sekali ya untuk fungsi-fungsi dari akupuntur ini ya, teman-teman. Nah, sampai sini udah ada yang mau coba terapi akupuntur belum, teman-teman? Kalau ada yang mau terapi akupuntur, bisalah datang ke Beta Terapi ya, teman-teman. Yang ada di Banyumas khususnya itu bisa datang ke Beta Terapi. Nah, oke teman-teman, kita sekarang lanjut lagi ke prosedurnya nih. Karena di setiap terapi pasti ada prosedurnya. Nah, untuk prosedurnya sendiri teman-teman, itu tidak memerlukan persiapan khusus yang kayak di medis-medis atau yang di lain-lain lah. Karena lebih fleksibel, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi untuk prosedurnya itu karena tidak ada persiapan khusus ya kalian tinggal datang aja ke fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan tersebut. Nah, contohnya barusan tak sebutin ya, teman-teman. Kalau di Banyumas itu ada Beta Terapi, kalau kalian di daerah lain ya
mungkin bisa mencari tempat terapi di daerah teman-teman. Oke, eh, tapi tetap pastikan ya teman-teman untuk terlebih dahulu berdiskusi dengan dokter atau terapisnya mengenai perawatan akupuntur ini. Nah, biasanya teman-teman untuk sebelum prosedur pengobatan dimulai, khususnya di akupuntur, nah, praktisi akan bertanya terlebih dahulu tentang gejala yang dialami, tentang perilaku dan gaya hidup yang teman-teman jalani, teman-teman. Jadi nggak serta merta kalian datang pengen di akupuntur langsung akupuntur, itu nggak, tetap ada prosedurnya dulu. Nah, kenapa? Karena hal ini bertujuan untuk menentukan jenis perawatan akupuntur yang paling sesuai untuk gejala-gejala yang dialami atau perilaku-perilaku yang dialami. Nah, terapis juga biasanya akan memeriksa dengan cermat beberapa hal, teman-teman, seperti bagian tubuh yang sakit, bentuk lapisan dan warna lidah, atau juga warna kulit wajah, ataupun kekuatan, ritme, dan kualitas denyut nadi di pergelangan tangan, teman. Nah, selanjutnya untuk prosedurnya, akupuntur itu akan dilakukan oleh praktisinya secara berurutan, teman-teman. Nah, urutannya itu ada 3. Yang pertama itu ada penusukan jarum, yang kedua ada manipulasi jarum, yang ketiga ada pelepasan jarum. Nah, yang pertama kan barusan ada penusukan jarum. Itu jarum akupuntur ditusukkan ke berbagai kedalaman di titik-titik strategis di tubuh, teman-teman. Jarumnya itu sangat tipis, teman-teman. Apa ya? Jadi penyisipan biasanya menyebabkan sedikit ketidaknyamanan, teman-teman. Sedikit ya kayak digigit semut lah, atau digigit semut. Tahu kan rasanya digigit semut seperti apa. Nah, penyisipan jarum ini biasanya menggunakan 5 sampai 20 jarum. Lumayan juga nih kalau sampai ada 20 jarum nancep di tubuh kita nih, teman-teman. Apalagi kalau yang dialami itu gejalanya lebih tinggi atau lebih parah, itu aduh, gimana membayangkan ada 20 jarum di tubuh kita. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ada manipulasi jarum. Biasanya ini, teman-teman, manipulasi jarum ini praktisi itu biasanya akan menggerakkan atau memutar jarum setelah penempatan jarum-jarum itu udah sesuai ya, teman-teman. Itu ya dengan gerakan-gerakan lembut lah, nggak terus diputer-puter yang keras atau gimana, itu enggak, tetap dengan gerakan-gerakan yang lembut atau memutar-mutar jarum dengan lembut, teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman, itu ada pelepasan jarum. Nah, dalam kebanyakan kasus, teman-teman, jarum tetap di tempatnya selama 10 hingga 15 menit saat seseorang berbaring diam dan rileks. Biasanya tidak ada rasa tidak nyaman saat jarum dicabut. Berarti ketika jarum ditusukkan itu kan ada rasa-rasa tidak nyaman. Nah, kalau pas pelepasan itu nggak ada, teman-teman. Nggak ada rasa tidak nyaman, itu nggak ada. Ya, ketika semut udah lepas gigitnya kan udah nyaman kan. Seperti itulah, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk sesi terapi akupuntur ini biasanya itu akan memakan waktu kurang lebih ya 60 menitan lah. Meskipun beberapa terapinya mungkin jauh lebih pendek ya. Tergantung dari apa yang dialami sih sebenarnya. Sementara itu, jumlah perawatan akan tergantung pada kondisi yang mendasari tingkat keparahannya. Secara umum sih biasanya seseorang akan menerima 6 hingga 8 kali perawatan, atau 8 kali terapi akupuntur, atau 6 kali akupuntur gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, gimana? Udah paham banget lah soal akupuntur atau
terapi akupuntur ini ya. Sekarang kita bakal lanjut lagi ke manfaat akupuntur nih. Apa sih yang ada di manfaat akupuntur? Oke, teman-teman, titik akupuntur itu kan dipercaya dapat merangsang sistem saraf pusat ya, sehingga menyebabkan pelepasan bahan kimia ke otot, sumsum tulang belakang, dan juga otak. Nah, perubahan biokimia ini juga dapat meningkatkan kemampuan penyembuhan alami tubuh dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan emosional, teman-teman. Bahkan ya teman-teman, beberapa studi telah menunjukkan bahwa akupuntur adalah pengobatan yang efektif untuk mengobati beberapa kondisi kesehatan seperti mual, sakit gigi, kecanduannya tertentu, sakit kepala atau migrain, kram menstruasi terutama, terus nyeri miofascial, terus nyeri punggung bawah, asma, itu juga dapat dipercaya dapat dibantu dengan akupuntur. Nah, yang sering dilakukan oleh terapis-terapis itu biasanya yang paling banyak itu stroke. Nah, kebetulan di beta terapi juga ada beberapa pasien atau ada beberapa klien yang mengalami gejala stroke ya teman-teman, dan itu pemulihannya dengan akupuntur teman-teman. Dan tentu alhamdulillah sampai hari ini perkembangannya semakin meningkat, semakin membaik teman-teman. Nah, itu adalah beberapa manfaat yang ada di dalam akupuntur. Dan tambah dalam aja nih kita bahas soal akupuntur. Jadi pengen coba juga nih terapi akupuntur nih, tapi aduh, ya semoga besok ada kesempatan untuk mencoba terapi akupuntur ini untuk menghilangkan stres ya, karena tadi ada salah satu contohnya itu menghilangkan stres teman-teman. Nah teman-teman, kita sekarang lanjut tentang faktor resikonya. Nah teman-teman, untuk prosedurnya akupuntur kan tadi sudah dijelaskan. Nah prosedur akupuntur itu sangat aman dan juga jarang masalah yang terjadi. Jadi kalau resikonya ya semakin sedikit lah gitu ya teman-teman. Tapi ya tetap ada resikonya. Cuman di sini sudah saya berikan contohnya. Cuman ini kasus-kasus resikonya yang karena kelalaian ya teman-teman. Salah satunya itu resiko infeksi akibat gangguan jarum yang tidak steril. Nah, berarti kan ini bukan karena resiko dari akupunturnya, tapi resiko karena jarumnya tidak steril. Terus juga ada munculnya rasa sakit dan pendarahan ringan atau memar di tempat jarum dimasukkan. Nah, berarti ini juga karena itu ya teman-teman, memasukkan jarumnya itu tidak dengan secara halus gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Di beberapa titik akupuntur, jarum yang dimasukkan terlalu dalam juga dapat menusuk paru-paru atau kantong empedu atau menyebabkan masalah pada pembuluh darah. Itu kalau yang di akupuntur di bagian atas ya teman-teman. Nah, terus juga ada cedera pada sistem saraf pusat. Itu karena kesalahan dari terapis juga. Tapi tidak memungkiri juga karena terapis kan juga manusia. Tapi insya Allah kalau di beta terapi semuanya akan aman, lancar, dan semuanya akan membaik. Oke, nah teman-teman, maka nih kalau teman-teman teman-teman semuanya pengen terapi itu harus mencari tahu dulu terapinya baik apa enggak, benar apa enggak, steril apa enggak alat-alatnya. Nah, kebetulan nih teman-teman, kalau di beta terapi itu terapinya sudah aman, nyaman, terapisnya juga ramah, alat-alatnya juga steril semuanya. Insya Allah aman lah semuanya lah. Oke. Masuk ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke
selanjutnya teman-teman. Nah, kapan sih kita harus ke ahli akupuntur? Nah, teman-teman, kita dapat ke tempat ahli akupuntur atau mengunjungi praktisi akupuntur jika kita memiliki beberapa kondisi kesehatan atau nyeri kronis, misalnya seperti asma, nyeri punggung bawah, nyeri leher, dan juga nyeri lutut. Nah, tapi teman-teman, akupuntur sebenarnya tidak diperuntukkan untuk semua orang. Selain itu, akupuntur juga hanya untuk mengobati masalah kesehatan yang kamu miliki sebelum benar-benar melakukan pemeriksaan. Jadi harus diperiksa dulu nih, nggak serta-merta kamu pengen akupuntur, datang ke akupuntur tapi nggak tahu kamu gejalanya apa aja. Ya jangan seperti itu, nanti malah menyulitkan si terapi. Maka teman-teman, penting nih untuk kita terlebih dahulu berdiskusi dengan dokter ataupun juga terapis sebelum kita melakukan akupuntur. Jika memang dinyatakan aman, pastikan kamu tetap memilih nih praktisi yang memiliki lisensi pelatihan dan pengalaman yang tepat. Nah teman-teman, untuk memilih praktisi yang memiliki lisensi pelatihan dan pengalaman yang tepat itu di beta terapi sudah lengkap semuanya teman-teman. Praktisinya sudah berlisensi dan punya pengalaman yang bagus juga, pasien-pasiennya juga banyak, klien-kliennya banyak, yang sudah sembuh, yang sudah membaik juga banyak. Nah, jadi kalau teman-teman pengen terapi ya silahkan datang ke beta terapi, silahkan mengunjungi beta terapi untuk melakukan diskusi, untuk melakukan konsultasi, untuk melakukan terapi yang tepat apakah akan menggunakan ataupun akupuntur ataupun yang lainnya. Tapi karena di sini kita sedang membahas akupuntur ya silahkan kalian komen di bawah apa saja yang bisa diobati dengan akupuntur atau yang bisa disembuhkan dengan terapi akupuntur ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk datang ke beta terapi di Banyumas, khususnya yang orang Banyumas itu bisa datang ke beta terapi untuk melakukan konsultasi atau juga berdiskusi dengan terapis, dengan Pak Beta. Itu adalah salah satu praktisi yang sudah memiliki lisensi dan pelatihan dan juga pengalaman yang banyak mengatasi masalah-masalah akupuntur. Oke teman-teman, mungkin sudah dulu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini tentang akupuntur. Semoga lain kesempatan kita bisa membahas yang lain juga. Mungkin ada akupressure atau herbal atau hipnosis, hipnoterapi, dan yang lain-lain. Terima kasih untuk yang sudah setia dengan channel Beta Terapi. Jangan lupa untuk di like, di share video-video kita agar video-video kita tersebar dan memberikan manfaat untuk orang lain. Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk di like, komen, dan juga share biar video-video kita tersebar dan juga memberikan manfaat untuk orang lain. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Salam sehat dari Beta Terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.